Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina rahmataka. Wadakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih ditakdirkan, dimudahkan, diberi kesehatan, keistiqomahan untuk hadir di masjid, untuk sholat berjamaah, untuk ngaji. Mudah-mudahan benar-benar diridhoi dan diterima Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebaik-baiknya amal akhirat di hadapan Allah. Shalawat salam senantiasa tercurahkan atas Nabi kita, Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih taklim kita kaitan dalam rangka menyambut Ramadan. Tarikh Ramadan. Hal ini masih materi kita, taklim kita kaitannya dengan fikih bulan suci Ramadan. Kita awali terlebih dahulu dengan bacaan surat Al-Fatihah yang harapan serta niatan semoga Allah Ta'ala ridho, Allah Ta'ala berikan kita keistiqomahan, Allah berikan kita ilmu yang nafi, yang manfaat, yang barokah, dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhirat, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan kesehatan, yang sedang sakit disembuhkan untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di Palestina. Allah senantiasa berikan ketabahan, kesabaran, Allah limpahkan banyak pahala, Allah berikan kemenangan al-hadiniyah wa ala kulli salihah. Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hadrat syekhina wa masyayikhina wa muallimina wa qurrabina wa sayyidina wa mustahiqina wa muallif al-kutub allati ta'alamnaha wa 'alamnaha. نفعنا الله بعلومهم وشهوتهم وبركاتهم وكرامتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Melanjutkan daripada materi fikih puasa Ramadan. Di antara kesunahan di dalam bulan suci Ramadan, yang mulai menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Sebagaimana sebelumnya disebutkan ada ibadah sholat tarawih dan biasa disambung saat bulan suci Ramadan dengan ibadah sholat sunnah witir. Kemarin sudah kaitannya dengan hukum daripada melaksanakan ibadah sholat tarawih, sejarahnya seperti apa, lalu kemudian bilangan rakaatnya berapa. Maka untuk malam ini kita melanjutkan kajian kita dalam pasal selanjutnya atau bab selanjutnya kaitannya dengan sholat witir. Sholat witir yang biasa kita kerjakan setiap hari sebagai sunnah tambahan untuk ibadah kita di waktu malam hari adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang sangat untuk dianjurkan untuk dikerjakan. Bukan hanya di bulan suci Ramadan, setiap hari pun ibadah sholat sunnah witir itu sunnah dari kita untuk mengerjakannya. Namun di bulan suci Ramadan kita biasa mengerjakan sholat witir setelah selesai sholat tarawih dengan cara berjamaah. Jadi dalam rangka ibadah sunnah itu
Ada yang memang sunnah untuk dikerjakan berjamaah, ada yang memang sunnah dikerjakan untuk munfarid sendiri-sendiri. Contoh kayak sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, itu kan dianjurkan untuk sholat berjamaah. Ada sholat sunnah yang memang dianjurkan untuk sendiri. Contoh sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir. Namun di bulan suci Ramadan, sebagaimana amaliyah kita, ya, dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih, witir berjamaah di masjid, sebagaimana keterangan sebelumnya yang diprakarsai oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang mengumpulkan orang-orang Muslim yang berjamaah dengan satu imam. Witir adalah termasuk sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah kecuali pada saat bulan suci Ramadan. Maka di bulan suci Ramadan nanti lebih utamanya sholat witir dikerjakan dengan berjamaah. Itu poin. Waktunya kapan pelaksanaan sholat witir? Waktunya mulai setelah pelaksanaan sholat isya. Sehingga kalau setelah maghrib pengen sholat witir belum dianggap cukup. Walaupun dikerjakan dengan jamaah takdim, misalkan kayak kemarin kasusnya sholat tarawih, ya, dikerjakan pada maghrib setelah melaksanakan jamaah takdim maghrib dan isya. Tetap saja kan boleh. Nanti dikerjakannya setelah masuknya waktu isya. Sampai kapan batas akhir daripada melaksanakan sunnah witir? Sampai terbitnya fajar. Jadi misalkan malam-malam masih pengen tambah lagi, biasanya kan 3 rakaat di sini. Pengen witir lagi malamnya, pas sahur boleh, selagi belum terbitnya fajar. Berapa sih memangnya rakaat ibadah sholat sunnah witir itu? Paling sedikit adalah 1 rakaat. Jadi ketika kita mengerjakan witir 1 rakaat itu sudah mendapatkan asal sunnahnya, asal kesunahan daripada ibadah witir cukup, meskipun hanya dengan mengerjakan 1 rakaat. Namun hal ini dimakruhkan, merutinkannya tanpa adanya uzur. Boleh 1 rakaat cuma makruh. Nah, lebih sempurnanya adalah 11 rakaat. Tapi biasanya kita mengerjakan saat ibadah puasa Ramadan dengan 3 rakaat. Itu adna kamarnya, minimal dalam kesempurnaan pelaksanaan ibadah sholat tarawih itu minimal sempurnanya adalah 3 rakaat. Sempurnanya paling sempurna ya 11 rakaat. Tambah banyak rakaatnya, tentu tambah sempurna, tambah banyak pahalanya. Poinnya begitu. Kita macam Ustaz lebih berjaya apa? Lagi capek banget, misalkan 1 rakaat sudah mencukupi, sudah mendapatkan asal sunnah daripada sholat witir. Caranya bagaimana? Misalkan 1 rakaat atau 3 rakaat atau sampai 11 rakaat. Dalam prakteknya ibadah sholat sunnah witir itu ada istilah wasol dan juga ada istilah fasol. Wasol itu nyambung, fasol itu dipisah. Yakni menyambung seluruh sholat dengan 1 tasyahud di rakaat terakhir. Dan ini yang lebih utama bila ingin diwasol, bila ingin disambung, lebih utamanya 3 rakaat itu misalkan kita contohkan dengan sholat witir 3 rakaat. Saat kita ingin menyambungnya dengan 1 tasyahud, ya, maka
laksanakan satu tasyahud di rakaat terakhir. Jadi tidak perlu di rakaat yang kedua untuk tasyahud. Dan ini yang lebih utama bila ingin diwasal disambung sekaligus 3 rakaat. Kayak biasanya kita begitu di sini 3 rakaat wasal. Caranya nyambung dan lebih utama dengan 1 kali tasyahud di rakaat yang terakhir. Atau menyambung dengan 2 tasyahud yakni di rakaat terakhir dan sebelumnya. Misalkan diwasal dengan 2 kali tasyahud juga boleh. Di rakaat yang kedua tasyahud, kemudian di rakaat yang ketiga juga tasyahud. Disambung sekaligus itu pun boleh. Namun prakteknya kalau pengen nyambung, yang pertama yang lebih utama. Ini dengan 1 kali tasyahud. Apa yang dipisah? Biasanya ada juga yang dipisah. Yakni dengan memisah rakaat terakhir dan sebelumnya dengan salam. Cara ini lebih utama dibanding dengan wasal. Jadi dengan memisah rakaat terakhir, rakaat yang terakhir dengan sebelumnya dengan salam. Jadi 2 rakaat tasyahud salam, setelah itu berdiri lagi 1 rakaat. Itu kalau difasal, ya. Rakaat sebelum akhir dipisah dengan salam. Dan ini juga lebih utama dibanding praktek yang fasal yang beda. Ada masalah pengen dipisah, pengen disambung, jadi nggak perlu ribut. Nah, ini perinciannya. Kalau misalkan kita melaksanakan ibadah sholat sunnah witir dengan cara fasal, dengan cara dipisah, misalkan 3 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, 5 rakaat misalkan ya 2, kemudian 1 rakaat atau 4 rakaat, berarti fasal, kemudian 1 rakaat lain. Saya 7 rakaat bisa dilihat, 9 rakaat dilihat, 11 rakaat. Caranya demikian. Tapi yang biasanya kita 3 rakaat alhamdulillah. Terus kemudian kunut pada witir. Biasanya kan kita kunut saat pelaksanaan ibadah sholat sunnah witir di bulan suci Ramadan. Lebih tepatnya adalah di saat separuh yang kedua di bulan suci Ramadan, mulai malam tanggal 16 itu. Hukumnya apa sih kunut di sholat witir di bulan suci Ramadan separuh yang kedua? Hukumnya adalah sunnah Al-Quran, ya, dan disyariatkan untuk sujud sahwi ketika lupa. Jadi sama hukumnya kayak dengan kunut di saat waktu sholat subuh, itu hukumnya sunnah Al-Quran. Sehingga kalau toh lupa sunnah apa itu, sunnah untuk dijabur, untuk ditambal, diganti dengan sujud sahwi. Kalau mensilah seperti yang ini sedang kita biasakan untuk mendoakan kaum muslimin muslimat, tidak sunnah apa. Sehingga kalau kita lupa dahulu mensilah misalnya, ya tidak dianjurkan untuk sunnah sujud sahwi. Tapi kalau sunnah al-an kunutnya kayak kunut sholat subuh, kunut saat sholat witir di separuh Ramadan yang kedua, hukumnya sunnah al-an. Apabila kita lupa, dianjurkan disunahkan untuk sujud sahwi. Berbeda dengan kunut nazilah. Makanya kalau saya lagi ingin kan pernah lupa Pak, tidak perlu nazilah ya. Terus saja, saya tidak sujud sahwi. Tidak mungkin kalau soal subuh lupa misalnya, itu disunahkan untuk sujud sahwi. Waktu di dalam mazhab Syafi'i kunut witir hanya disunahkan pada separuh kedua bulan Ramadan. Kemudian bacaannya mendapat kesunahan hanya dengan bacaan yang mengandung doa dan pujian seperti Allahumma sholli ya ghafur. Itu pun sebenarnya sudah cukup kalau kita pengen kunut yang simpel gitu.
singkat Allahumma firli ya Rasul sudah mendapatkan asal sunnah daripada kunut. Namun yang lebih afdal, lebih utama tentu dengan kunut yang maksur, yang masyhur sebagaimana dalam surat subuh. Kunut kan banyak doa, bacaan doa kunut. Paling simpel ya, yang penting mengandung doa dan pujian. Allahumma firli ya Rasul itu sudah cukup untuk mendapatkan pahala asal sunnah daripada kunut. Dalilnya apa? Dalilnya adalah asal itu ungkapan daripada sahabat Nabi dari Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sesungguhnya Umar bin Khattab, beliau berinisiatif mengumpulkan masyarakat kaum muslimin agar sholat tarawih bersama dengan diimami satu orang, ditunjuklah Ubay bin Ka'ab pada waktu itu. Maka beliau Ubay bin Ka'ab ini sholat tarawih bersama mereka selama 20 malam dan beliau tidak berdoa kunut kecuali dalam separuh yang kedua, tepatnya mulai malam 16 Ramadan dan seterusnya. Itu sekilas tentang pikir. Mudah-mudahan kita diberikan taufik bertolak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berharap nanti di saat bulan suci Ramadan full tarawihnya, full pikirnya. Hal-hal yang dimakruhkan saat puasa. Satu, ini hukumnya makruh. Nggak sampai batal, tapi makruh. Disengiti, kurang disenangi menurut syariat. Mengunyah sesuatu tanpa adanya, sesuatu yang masuk ke dalam perut, atau kalau bahasa Arab alut, jadi mengunyah apa misalkan melalui centik misalkan apa makruh, atau melalui centik. Nggak ada sesuatu yang masuk. Kalau permen sih, oh iya bahkan permen itu ada sesuatu yang masuk ke rasa. Kalau sampai ada sesuatu yang masuk pas lagi kita punya lagi ngemut gitu ya Pak. Kalau bahasa ya sudah ditinggalkan saja istilah punya atau ngemut sesuatu itu hukumnya. Kemudian yang kedua, hal yang dimakruhkan saat ibadah puasa, mencicipi makanan tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, dan tidak ada sedikit pun yang tertelan. Jadi nggak ada dari perempuan yang masuk ke menunya, sinilah gua nyicipi, perlunya apa kan yang masuk itu bisa nyicipi. Jangan tahu saya lebih profesional. Jadi kalau nggak ada keperluan, ya makruh. Kecuali kalau ada hajat, kalau ada perlu, gitu. Memang maksa, nggak makruh. Dan dengan catatan tidak ada yang tertelan. Jadi nyicipi itu cuma di lidah aja. Nyicipi misalnya boleh apa? Tempe misalnya. Nyicipi di pang tak bisa telan lagi. Berantem rasanya. Nyicipi saya itu nyicipi. Kacang misalnya. Ditelan kacang itu Pak. Ya banyak. Kemudian yang ketiga, berbekam. Handuk ya apa saja. Berbekam atau membekam orang lain, yang bekam dan juga yang dibekam. Saat ibadah puasa lebih baik itu dijauhi tingkatan dulu malam aja lah. Soalnya makruh dalam sih ya kalau ingin bekam. Kenapa makruh? Karena bekam itu dikatakan melemahkan fisik karena darah yang keluar sehingga ini bikin fisik lemah saat ibadah puasa. Itu ya menjadi alasan kenapa kemudian dimakruhkan kaum salat ibadah puasa. Tidak ada, cuma lebih baik malamnya saja setelah selesai puasa. Dan bahkan bukan hanya sebatas itu, memang karena ada ikhtilaf, ada perbedaan di antara ulama terkait hukumnya. Apakah bekam bisa puasa itu boleh atau tidak? Di samping itu juga bisa melemaskan badan. Selama di puasa bekam bisa. Bahkan
pingsan. Lagi bukan pingsan dan panik ke maaf. Kemudian yang keempat, daripada hal-hal yang dimakruhkan saat puasa, membuang air yang pertama kali saat masuk ke mulut, saat ketika berbuka puasa. Nah ini juga perlu diperhatikan. Pas buka puasa itu, minuman yang pertama kali kita minum, makanan yang pertama kali kita makan yang masuk ke dalam mulut kita, jangan direbut, jangan buru-buru, dibuang. Ya. Minum saja. Ya. Kenapa makruh? Ya karena hal ini akan menghilangkan berkah daripada puasa, dikhawatirkan takutnya bau mulut yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak pahala dan ganjarannya. Meskipun katanya nggak enak atau puasa itu justru letak berkahnya di situ. Ya. Sehingga makruh kalau kita membuang air yang pertama kali masuk ke mulut saat berbuka. Telan saja sebenarnya. Kemudian yang kelima, daripada hal yang dimakruhkan saat puasa adalah menyelam dalam air sebelum 5 seperempat saatnya. Nyelam. Meskipun untuk mandi wajib, kalau mandi wajib tetap aja mandi kalau keadaannya biasa banget, duduk-dudukkan atau pakai shower atau gitu. Gak perlu dulu begitu. Masuk ke kolam terus silam begitu, itu mah. Kenapa makruh? Ya karena dikhawatirkan ada air yang masuk ke dalam tubuh. Kalau masuk bagaimana yang berat? Karena jauh. Karena seluruh itu. Tapi kalau pas mandi lagi biasa dengan cara biasa pakai shower atau pakai gayung begitu, mandi jinaban, ada sesuatu yang masuk, nggak apa-apa. Kalau nggak ceroboh ya. Kenapa? Ya karena itu masuk disyariatkan. Yang penting dengan catatan tidak berlebihan mandinya. Kayak contoh kumur-kumur saat pas ibadah puasa, ada air yang masuk kan sunnah al-mantuh, sunnah dulu diantaranya kumur-kumur. Itu kan masuk disyariatkan. Kok ada air yang masuk? Nggak batal puasanya. Cuma kalau berbalagu, misalkan kumur-kumurnya lebih daripada 3, 4 sampai 5 kali, kan sudah nggak masuk, sudah disyariatkan. Disyariatkan hanya sampai 3 kali sunnah. Kumur sampai 10 kali, masuk airnya lagi. Batal. Mandi junub atau mandi sunnah, seluruh masuk airnya. Nah, karena berlebih. Jadi biasa. Wudhu yang umum 3 kali sesuai dengan sunnah yang disyaratkan. Mandi ya mandi. Itu disyaratkan untuk tinggal mandi sholat sunnah Jumat. Jangan ceroboh dan jangan berlebihan menyalahi apa yang disyaratkan. Dikhawatirkan takut pas puasa. Kemudian nomor 6, bersiwak setelah waktu zuhur. Ya, karena ada hadis la khalqu fami shaim adyabu indallahi min rihil misk, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih besar pahalanya daripada sekiranya digunakan memakai wangi-wangian minyak misk. Kalau seandainya kita siwakan setelah zawal, setelah zuhur, itu makruh karena dianggap sebagai menghilangkan asar bekas daripada puasa. Bau mulut itu maksudnya yang pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebelum zuhur tidak apa-apa. Kalau sudah lewat zuhur sudah zawal, itu yang dimakruhkan. Ada juga sebenarnya satu pendapat yang memilih tidak ada makruh sama sekali, hatta sekalipun sudah lewat zuhur. Kemudian yang ketujuh, banyak makan dan tidur serta berbicara hal-hal yang tidak berfaedah. Ini juga makruh. Banyak makan, banyak tidur, biasanya kan puasa kan begitu. Pengennya tidur gitu. Atau berbicara hal-hal yang tidak berfaedah. Karena hal ini membuat seseorang luput dari faedah dan tujuan disyariatkannya puasa. Karena yang namanya puasa itu imsak, menahan.
yang menahan makan, minum, menahan lisan tidak berbicara yang kotor, yang tidak berfaedah, menahan mata dari melihat sesuatu yang tidak boleh, menahan telinga. Tapi katanya Ustaz, nom sohib ibadah itu orang yang berpuasa itu ibadah betul. Tapi lebih utama lagi yang melek ya ibadah. Kalau daripada melek maksiat, ibadahnya sebagainya turut diniati ibadah. Yang katanya puasa, tidurnya puasa ibadah itu puasa yang tidur yang bagaimana? Tidur yang diniati untuk ibadah. Karena tidur itu yang setiap hari juga kita tidur. Gitu. Jadi amalan ada kebiasaan kita kalau diniati sebagai ibadah yang dapat pahala. Kan amal diniat mandi itu setiap hari ya kita mandi, tidur setiap hari kita tidur. Biasa kita kan ada tidur. Tapi kalau diniat ibadah, niat insun, terus mandi, ganti berendam, niat insun, tidur karena untuk beribadah itu dapat pahala tidur. Kemudian yang ke-8, menikmati sesuatu yang mubah, baik hal-hal yang dicium atau dilihat atau didengar. Kita balik lagi, puasa itu yang menahan. Jadi nggak batal, cuman ya makruh aja menikmati sesuatu yang mubah, kayak seperti mencium, apa menikmati aroma parfum, masakan begitu. Itu makruh. Tapi nggak apa-apa, cuma makruh. Kemudian mubtilatus shaum, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi perkara yang membatalkan puasa ini terbagi menjadi dua. Ada istilahnya al-muhbithah, ada juga al-musbirah. Al-muhbithah itu adalah perkara yang melebur, membatalkan daripada pahala ganjaran ibadah puasa. Puasanya sisa, cuman pahalanya gugur, pahalanya batal, pahalanya lebur. Sedangkan al-musbirah ya puasanya batal dan wajib mengkodok konsekuensinya. Kalau muhbithah itu tidak sampai batal, cuma pahalanya. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min syai'in illa al-ju' wal 'atash." Dan betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang dapatkan daripada puasanya kecuali lapar dan haus. Pahala orang itu beroleh dan dapat pahala. Ya karena kenapa? Ya karena melakukan hal-hal yang muhbithah ini, perkara yang melebur pahala puasa. Apa saja? Gibah, rasani, rasan-rasan, menceritakan saudara kita yang muslim dengan sesuatu yang tidak disenangi, dengan sesuatu yang dibenci oleh sekalipun benar. Siapa? Ustaz cilik. Nah, misalkan begitu. Atau namimah, adu domba, nakul kalam, dengan kostum menjatuhkan permusuhan. Cerita ini disampaikan si fulan, diceritakan lagi ke si fulan. Tujuannya untuk bikin konflik, adu domba, provokasi lah. Itu juga termasuk bagian daripada muhbithah. Bohong, dusta, berbicara tidak sesuai fakta, tidak sesuai kenyataan, puasa jadi gitu. Kemudian sumpah palsu, kemudian melihat hal yang diharamkan atau halal namun dengan syahwat gitu. Dan yang haram misalkan dan sesuatu yang ingin syahwat gitu kan. Atau misalkan yang mubah ya tembok syahwat misalkan itu juga bagian daripada muhbithah. Berkata dan melakukan sesuatu yang buruk dan kotor ini juga muhbithah. Dalam satu hadis dikatakan, "Man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun." Barang siapa yang berpuasa tidak meninggalkan ucapannya kotor, yang jelek dan beramal jelek, maka tidak ada kepinginan hajat bagi Allah untuk dalam melaksanakan dia puasanya. Sebesar orang itu puasanya. Makanya hati-hati kalau diperhatikan
ada istilah muftirat, bukan hanya yang muftirat yang kita jauh, sebisa mungkin kamu ditolak perkara yang walaupun daripada pahala ibadah puasa. Disambung dilanjutkan dengan al-muftirat dan menggunakan manfaat satu pahalanya. Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.